Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Injil Matius, kita akan membaca pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, kita akan membaca yang ke-24 saja. Matius pasal 7 ayat 24 saja. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, kalau kemarin pagi kita bersama-sama merenungkan tentang bagaimana Kristus menjadi pondasi dalam keluarga kita, dari pagi hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan sebagai batu penopang yang hidup dalam kehidupan kita, tentu juga dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran firman, saudara, kita diingatkan bahwa Yesus memberikan satu perumpamaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan rumah tangga, setiap keluarga pasti kita ingin hidup dalam damai, penuh sukacita, dan kebahagiaan. Tidak ada orang yang merencanakan berumah tangga, kemudian inginnya bertengkar, konflik terus tiap hari, dan ujung-ujungnya pisah atau cerai atau rusak atau bagaimana. Nggak ada itu. Nggak ada juga yang punya keinginan, berumah tangga saya ingin menderita seumur hidup. Nggak ada. Semua pengen dalam kehidupan ini damai, penuh sukacita dan bahagia. Nah, tetapi faktanya adalah dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, itu kita sering menghadapi yang namanya badai kehidupan. Ada banyak yang kita ingin hindari tetapi tidak bisa. Mau tidak mau kita harus hadapi. Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah kesehatan? Apakah itu masalah pekerjaan? Atau bahkan masalah pertengkaran kecil di dalam rumah tangga yang berujung pada pertengkaran besar? Pertanyaannya adalah, ketika kita menghadapi itu, apakah keluarga kita akan roboh? Atau keluarga kita tetap berdiri kokoh saat badai apapun menimpa keluarga kita? Nah, saudara, tentu itu tergantung bagaimana pondasinya. Itu bergantung dengan bagaimana batu menopangnya. Saudara, beberapa termasuk kemarin juga. Kemarin saya melihat ada satu perlombaan. Tentu mungkin arsitek lah itu mengadakan perlombaan ya. Jadi dikasih materi yang sangat sederhana. Suruh membuat bangunan yang akan dikasih beban. Saudara, materinya sama. Wah, ada orang membuat begitu indah. Tapi ketika dikasih beban yang sudah ditentukan itu, roboh. Ada yang membuatnya begitu kayaknya kokoh. Tapi ketika dikasih beban itu roboh. Hampir semua peserta roboh. Tapi ada satu kelompok peserta yang membuat sedemikian rupa. Jadi bahan yang sederhana itu, yang oleh kelompok-kelompok yang lain itu ketika disusun itu roboh, dan ketika dikasih beban itu roboh, tetapi kelompok ini menyusun sedemikian rupa sehingga ketika beban itu
letakkan di atas bangunan itu, bangunan apa istilahnya, kerangka itu tidak roboh. Nah, saudara, ketika kita melihat Yesus memberikan perumpamaan, orang yang mendengar firman dan melakukan itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Artinya membangun rumah dengan pondasi batu yang kuat. Nah, saudara, kalau kita memahami kebenaran firman ini, paling tidak ada 3 pelajaran yang kita ingin bersama-sama renungkan agar keluarga atau rumah kita menjadi rumah yang kuat. Firman Tuhan sebagai batu penopang. Yang pertama, saudaraku, mendengar firman saja tidak cukup. Maka Yesus mengatakan, ya, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan dari Ulangan 6 ayat yang keempat itu. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Kata Shema. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan Shema itu ya dengarlah. Ketika kita berbicara dengarlah, seolah-olah hanya mendengar ya. Maka seperti dalam ayat ini, orang yang mendengar perkataanku, ada lagi, dan melakukan. Nah, ini saya akan menjelaskan. Kalau di dalam kata Shema itu, yang disebut mendengarkan itu, yang mendengarkan plus melakukan. Kalau mendengar saja tidak melakukan, sebenarnya itu tidak mendengar. Ya, memang dalam ayat ini disebut dua-duanya, mendengar dan melakukan. Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kalau saudara mendengar saja nggak melakukan, nggak mendengar. Saya contohkan yang paling sederhana saja. Kita di rumah dipanggil, ya, atau mungkin seorang anak lah ya, dipanggil orang tuanya. Ya, nak, ayo sini. Di kamar mungkin mereka mendengar kan? Tapi nggak melakukan, nggak kesini disuruh orang tuanya. Setelah berkali-kali dipanggil dan anak itu nggak ada jawaban, nggak ada apa, nggak datang juga. Apa ini kata orang tua? Nah, kamu nggak mendengar ya? Pertanyaan saya, apakah anak itu di dalam kamar tidak mendengar? Orang tuanya memanggil? Ada kemungkinan mendengar. Tetapi dia tidak menjawab, dia tidak melakukan. Dengan kata lain, kalau hanya mendengar saja, nggak ada respon, nggak ada ketaatan, nggak ada melakukan, sama dengan tidak mendengar sebenarnya. Nah, apalagi ini ditegaskan sekali lagi. Setiap orang mendengar perkataanku, perkataan itu berarti apa? Firmannya, dan melakukannya. Jelas ya? Jadi bukan hanya mendengar saja. Jadi saudara, ya, makanya kita jangan hanya mendengar dalam pengertian ya mendengar, nggak ada respon, nggak ada melakukan apa-apa. Ketaatan itu sangat penting. Yesus di sini tidak memuji mereka yang sekedar mendengar firman, pasif mendengar saja. Tetapi yang Yesus kehendaki adalah saya mendengar dan melakukan. Saudara mendengar dan melakukan. Sudah ada banyak orang rajin mendengar khotbah. So, khotbah semua pun didengar ya. Rajin membaca renungan. Bahkan rajin menghafal dan ngirim ayat. Wow, ayatnya begitu banyak dikirim. Pertanyaannya adalah, apakah kita mentaatinya? Mungkin di pandangan orang ketika Anda sering mengutip ayat, mengirim ayat, Anda rohani. Tapi kalau Anda mengutip,
mengirim tapi tidak mentaatinya, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki saya dan saudara mendengar, membaca, melakukan. Firman Tuhan bukan hanya untuk dihafal, melainkan untuk ditaati. Sudah, saya sedang tidak berkata kepada Anda, percuma baca Alkitab, saya nggak berkata itu. Saya juga tidak berkata kepada Anda, percuma menghafal Alkitab, bukan. Yang saya ingin tegaskan dari kebenaran firman ini, Tuhan ingin Anda dan saya melakukan firman. Taat. Ketaatan itulah yang membuat kita kokoh, kuat. Sekalipun tantangan begitu banyak. Saudara. Jadi, bukan seberapa banyak engkau mendengar, tapi seberapa taat engkau akan firman yang engkau dengar. Belajarlah taat. Mari. Saya secara pribadi pun terus belajar. Bagaimana taat kepada Tuhan. Kalau bukan ada Tuhan, kenapa harus begini? Ya udah, kalau Tuhan memang kehendaki, ya saya belajar taat. Sekalipun kadang mungkin sakit. Sekalipun kadang mungkin bertentangan. Sekalipun kadang Tuhan, tapi kalau Tuhan menginginkan aku belajar taat. Ketaatan. Itu Tuhan sangat kehendaki dan Tuhan hargai. Yang kedua, saudaraku, melakukan firman membuat hidup saya dan saudara kokoh. Saudara, ketaatan adalah kunci kekuatan. Saat kita mengasihi, mengampuni, memberi, berdoa dan bersyukur sesuai firman, maka saya dan saudara, keluarga kita sedang membangun fondasi yang kokoh. Pak, saya nggak bisa mengasihi. Mereka terlalu jahat. Mereka terlalu melukai saya. Ingat, Tuhan bilang apa? Kasihi. Belajar kamu mengasihi. Kadang kita mengampuni juga sulit ya. Tuhan, yang lain saya bisa ampuni, tapi Tuhan ini saya nggak bisa ampuni. Bisa mengalami begitu kan? Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan engkau, mengingatkan saya. Kalau Tuhan menginginkan engkau mengampuni, belajarlah taat. Tuhan memang sulit. Tapi karena Tuhan ingin saya mengampuni, saya mengampuni. Tuhan memang sulit untuk memberi. Apalagi kalau memberi kepadanya. Dia orang yang gak tahu diri. Dia orang yang tidak mau berterima kasih. Tapi karena Tuhan suruh aku memberi, aku akan memberi. Saudara, melakukan sesuatu bukan karena saya dan saudara suka saja. Tapi melakukan sesuatu karena memang Tuhan mengendakinya. Melakukan sesuatu karena memang Tuhan menginginkannya. Saudara, jika ketaatan itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, ada di tengah-tengah keluarga kita. Baik kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak-anak, kita sebagai orang tua, taat. Keluarga itu akan kokoh. Keluarga itu akan tetap teguh meski ada badai. Karena kita semua berpegang pada firman-Nya. Kita mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudara, dalam situasi-situasi yang sulit, ketaatan kita sangat diuji. Menyangkut apapun. Kalau Tuhan bilang jangan kau lakukan. Sekalipun kau sulit. Tapi Tuhan bilang jangan lakukan. Jangan. Kalau Tuhan bilang kamu lakukan. Tapi saya sulit Tuhan. Lakukan. Karena Tuhan mengendaki itu. Tuhan, saya ingin taat. Kalaupun saya susah, kalaupun saya sulit melakukannya, tapi karena Tuhan yang menginginkannya, saya melakukannya. Saudara, yang ketiga, firman adalah batu penopang.
Saudara, batu penopang artinya dasar yang menopang seluruh bangunan. Batu penopang, pondasi. Saudara, pondasi. Di mana tiang-tiang itu bertumpu di sana. Firman itu batu penopang. Firman Tuhan menopang keluarga kita dengan arah kekuatan dan penghiburan. Saudara, ketika kita memegang teguh firman Tuhan, maka keluarga kita keluarga yang mempunyai arah. Keluarga kita keluarga yang benar-benar memiliki kekuatan. Keluarga kita keluarga yang memiliki penghiburan. Saudara, firman membuat saya dan saudara tahu cara menghadapi krisis. Firman Tuhan membuat saya dan saudara tahu cara menahan emosi. Saudara, menghadapi krisis tidak gampang. Krisis apa? Krisis apa saja. Termasuk krisis keuangan, krisis ekonomi. Termasuk kadang krisis kepercayaan. Termasuk kadang krisis-krisis yang lain dalam hidup kita. Firman Tuhan memampukan saya dan saudara tahu bagaimana menghadapinya. Menahan emosi gak gampang kan saudara? Tapi bukan tidak bisa. Karena firman Tuhan memampukan saya dan saudara tahu menahan emosi. Saudara, kadang hal yang lain yang sulit dalam kehidupan rumah tangga kita atau keluarga kita adalah mengelola keuangan. Sudah uang terbatas, tidak kelola dengan baik, lenyap terus. Tapi firman Tuhan, kalau engkau taat, saya dan saudara taat, kita bisa mengelola. Tuhan memampukan saya dan saudara mengelola keuangan kita dengan benar. Dengan skala prioritas yang benar. Saudara, banyak kita bukan karena tidak cukup, tapi karena tidak mengelola dengan baik. Maka ya 15 koma, 20 koma. Mending kalau 15 koma, 20 koma. Kadang 7 udah koma. Maksudnya 7 hari dari gajian udah koma, udah habis. 15 hari dari gajian sudah habis. 20 hari dari gajian sudah habis. Jadi yang sekian hari dari mana? Itu karena kita tidak mengelola dengan baik. Kita selalu memanut teori kurang. Padahal Tuhan selalu ajarkan kita apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Apa yang kita terima bagilah. Cukupkanlah. Orang yang taat yang mau mendengar itu. Kalau orang yang tidak taat akan terus bertahan dengan pandangannya yang salah. Ketaatan kita mengelola keuangan, ketaatan kita akan firman Tuhan memampukan kita mengelola keuangan dengan baik. Saudara, mendidik anak hari-hari ini tidak gampang. Saya seringkali sebagai orang tua, ya sekalipun anak-anak saya belum besar-besar juga, ya sudah remaja kan. Saya sering bandingkan. Saya dulu. Perasaan saya dulu gak begini. Tapi anak sekarang, kenapa begini? Sudah kita ajari ini. Enggak juga. Dan saudara, saya tahu ada banyak orang menghadapi masalah dengan mengajar anak-anak. Mengalami kesulitan. Saudara, firman Tuhan memampukan kita untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan beberapa hal ini untuk kita boleh sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai penopang, sebagai batu penopang kita. Apakah keluarga kita hanya mendengar firman setiap minggu atau benar-benar menghidupinya dalam setiap hari?
saat ada konflik? Apakah kita kembali pada firman Tuhan? Atau mencari jalan damai? Atau menggunakan firman Tuhan untuk perang? Yang ketiga, saat kita ada kekurangan, apakah kita mengingat janji firman Tuhan? Tuhan adalah gembala kita. Saudara, jika firman Tuhan benar-benar menjadi batu penopang keluarga kita, maka rumah tangga atau keluarga kita akan tidak mudah tergoncang. Tidak akan mudah tergoncang apapun masalah yang menimpa kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi batu karang yang teguh. Ampunilah kami bila sering kami hanya menjadi mendengar saja, tetapi kami lalai menjadi pelaku firman. Tuhan, biarlah mulai hari ini kami ingin menjadikan firman-Mu sebagai dasar dalam keputusan, dalam perkataan, dalam tindakan di tengah-tengah keluarga kami. Biarkan rumah tangga kami berdiri kokoh di atas-Mu ya Tuhan. Biarlah batu penopang yang tidak pernah terguncang itu terus menopang kami. Dan biarkan kehidupan keluarga kami, kehidupan yang terus ada, berdiri kokoh oleh karena topangan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.